nilai jual tinggi, Pak. Itu Pak Bintang, udah ada, Bin, sudah masuk, Bin? Sudah, Ya, Pak Bintang. bukain kameranya. Ya, nah, Pak Bintang di sini ada Pak Siripudin yang panitia nanti jadi moderatornya dari Kopertif, terus kemudian si Pen adalah ketua kelasnya, terus ada masih yang lain Indra sama Ratu. Ya, Bin, nanti itu yang berikutnya. Saya kenalin Pak Bintang ini. Jadi mata pelajaran ini Pak Alvan sama Pak Bintang, Pak Alvannya lagi sakit, jadi Pak Bintang maju dulu. Jadi nanti Pak Bintang ceritakan apa yang dia sudah kembangkan, bagaimana dia berbisnis AR VR. Harapan Anda dari AR VR ini untuk bisa mempromosikan produkmu dalam bentuk AR VR sehingga orang lebih tertarik. Apapun produknya, itu masing-masing bisa dikembangkan. Gitu. Nanti kontennya grupnya itu Sinpen yang tahu. Ada 8 grup, beberapa memang bergeser karena nanti kita lihat hari Sabtu ada penyempurnaan dari grupnya itu. Kira-kira gitu, Bin. Ya. Siap, ya. Terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Bintang. Aku ya. Ya. Pak Sribudin ya, moderatornya. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Bintang. Selamat pagi Pak Sribudin. Salam. Ya, baik kawan-kawan semua mahasiswa, ya kita hari ini akan mulai. Narasumber kita alhamdulillah sudah hadir di sini bersama Pak Bintang Heru Wijanto ya. Mungkin untuk lebih menghemat waktu ya perjalanan acara kita ini, mangga Pak Bintang Sunda atau luar kata mangga udah bisa. Silakan Pak. Silakan. Selamat pagi semuanya. Saya Bintang dari Infinio Media Studio. Mungkin sebelum masuk, jadi saya di sini kan ingin workshop tutorial untuk mengembangkan aplikasi VR dan AR. Tapi sebelumnya kita kan harus menyiapkan infrastrukturnya dulu ya untuk bikinnya. Cuman apakah di sini di depan laptop semuanya? Kalau saya di depan laptop saya akan Pak Indra, Jen. Pak Indra gitu di rumah sakit ya. Di depan laptop. Apakah sudah ada menginstal Unity? Apa Pak? Unity Studio udah udah punya belum? Belum. Belum, nggak apa. Jadi mungkin sekalian perkenalan. Jadi saya walkthrough juga ini untuk instalasi Unity-nya sambil kita install. Ntar sambil saya jelasin. Jadi bertahap juga enak. Kan install juga nggak cepet ya. Jadi kita masuk Unity dulu, daftar dulu, terus kita sambil saya guide untuk install seperti apa, baru ntar mungkin saya sambil menjelaskan industrinya seperti apa. Oke, saya bisa share screen. Saya siapkan. Nah, pertama kita buka unity.com. Kita buka di browser kita gitu, unity.com. Sudah dibuka ini? Pak Indra. Mas Indra atau Pak Indra saya manggilnya ya? Indra. Indra aja. Siap. Bang Indra orang Jakarta. Bang Indra boleh. Kalau misalnya sudah dibuka, kita masuk ke di sini ada pilihan Get Started. Kita klik di situ. Sebetulnya Unity itu tuh software yang berbayar, tapi dia cukup baik untuk industri-industri termasuk saya kan industrinya masih tumbuh juga ya. Jadi pemasukan saya per tahunnya itu bisa dibilang masih di bawah $100.000 untuk kantor saya, masih kantor kecil juga, studio kecil. Jadi, nah saya bisa masuk ke awalnya tuh yang personal, tapi kalau misalkan lebih dari 100.000 sampai 200.000 itu bisa masuk yang plus dengan support yang lain. Untuk kita sebagai pembelajaran kita bisa mulai yang ini nih. Kita klik yang Get Started ini. Nah, kita pilih karena kita di sini nanti banyak akan first time user, kita pilih yang Start Here dulu. Nah, ini dia akan memastikan lagi kalau kita sebagai pengguna memang masih belum sampai sana pemasukannya atau belum mendapatkan pendanaan sebesar itu. Tidak akan mendownload.
Udah di-download untuk Unity setup-nya? Ya, lagi jalan, Pak. Ya. Nanti kalau udah saya langsung lanjut sana lagi. Soalnya ini kayaknya masih cukup pelan. Ntar kalau udah kita masuk ke pas dia setup untuk Unity-nya sampai 1 giga itu agak lama. Nah, mungkin saya sambil menjelasin untuk yang industri seperti apa. Sudah Pak. Kalau sudah Pak download, kabarin aja, ntar kita langsung ke next step-nya. Kita download yang mana ya? Yang individual personal? Yang personal, yang free. Dia itu sebetulnya download installernya dulu. Jadi kayak Unity Hub dia masuknya installernya dulu. Ntar kita masukin data dulu di installer itu. Kalau udah mendaftar dan menginstall, itu kan proses install 1 giganya sambil download cukup lama. Jadi ntar kalau itu sampai tahap sana kita sambil ngobrol yang lainnya. Pak Bintang yang student atau personal ya? Personal, yang personal. Personal ya. Nanti proyeknya isi apa, Pak? Apanya? Bintang. Kan ada select micro game-nya. Nggak usah ya itu ya? Nggak usah. Start Ada dulu Lego, aja. ada FPS, karting, platformer, MT3G. Nanti sih itu. Nah, setelah kita masuk itu, kan dia ngedownload Unity Hub Setup ya? Ya, ya. Unity Hub Lagi Setup. jalan. Nah, Unity Hub Setup-nya itu, sore ini untuk mahasiswanya masih ada yang baru datang berarti ya? Itu masih ada. Iya. Pak Bintang. Masih ada. Nah, kira-kira berapa mahasiswa lagi ya? Takutnya ntar skip juga prosesnya. Atau nggak apa-apa? Biasanya ada kemarin 9 orang ya. Ada 9 Iya, orang. masih ada. Iya. Ini Maksimal. baru masuk 4. Mungkin diberi di chat mungkin ya Pak Bintang ya, disampaikan Iya, saya kasih langkah-langkahnya. Unity Hub-nya langsung diinstal aja? langsung Atau ada- diinstal aja. Langsung diinstal. Jadi kalau mungkin saya langsung lanjut ke, saya sambil kirim chatnya dulu ya untuk proses Iya, buat linknya. mahasiswa yang terlambat. Kan get started. Sorry. Nah, ini kita langsung kasih linknya aja di chat ya. Iya. Nah, langsung diinstal aja. Nanti kan ada pilihannya nih saat menginstall. Seperti biasa ini terms and agreement-nya itu ya I agree. Pilih folder installer di mana. Nah, nanti setelah itu tuh dia akan muncul
sorry saya rubah share screen dulu ya. Ini kelihatan nggak Unity Hub-nya, apa masih website-nya yang kelihatan? Kelihatan. Kelihatan Website, yang ini Pak. ya. Oh, website bukan. Saya Ya. tunjukin Unity Hub-nya dulu. Saya share screen aja. Nah, ini kelihatan kan ya, ada Create Unity ID. Ya, ada, Pak. Nah, ini pertama kita bikin ID dulu. Kalau saya kan sudah punya, teman saya guide juga untuk bikin ID seperti biasa. Kita misalkan bikin username dulu, emailnya, terus passwordnya apa, terus sambil isi ya, biar ntar, soalnya Unity Hub ini tuh sistemnya kan semi cloud, jadi ada beberapa data yang kita simpan di drive kita atau di cloud sistemnya mereka, jadi kita bisa mengakses project-project file kita dari komputer, baik di kantor, di rumah, atau di studio, atau di sekolah. Jadi sebetulnya cukup fleksibel ya, tidak harus bawa hard disk lagi, karena ya itu kondisi sistemnya mereka lebih enak. Nah, contohnya saya bikin bintang RUP gitu. Saya udah ada seperti ini. Nah, pokoknya sebelah saya udah ada ini, jadi ini di fill dulu, dari emailnya, terus bikin passwordnya, create Unity ID, ntar ada konfirmasi dari merekanya seperti apa. Nah, setelah ini udah oke, sambil jalan, sebetulnya ini kan proses instalasi berlangsung ya, sambil dia download, sambil install. Nanti dia ini sambil berjalan, udah sampai ke layar ini belum Bapak Ibu, Bapak? Saya sih udah. Udah. Saya sudah sampai yang lagi launch Unity ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi sambil create ID-nya, dicoba di create ID-nya, sambil jalan dan instalasi, saya coba akan menjelaskan untuk sedikit latar belakang tentang perusahaan saya juga ya. Nah, jadi nama kantor kami Invino Media. Kita tuh bergerak di bidang sebenarnya interdisipliner ya kita. Interdisipliner itu maksudnya kita bergerak di bidang multimedia interaktif, dan bagian-bagian bidangnya itu agak beragam gitu ya, kayak cuman AR, nggak cuman VR, tapi fokus garis besar itu memang multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini dalam artian kita tuh menjembatani antara informasi dengan pengguna atau user itu dengan interaksi. Jadi sebenarnya kan kita mengakses informasi itu ada proses interaksinya seperti apa ya. Sesimpel kalau kita pakai aplikasi, itu kita buka linknya, buka websitenya, buka apa, itu kan interaksi paling mudah adalah nge-scroll ke bawah untuk melihat teks atau melihat image atau melihat apa. Nah, sebetulnya di proses interaksi itu kami menyisipkan ideation atau konsep untuk mengeksplor lebih, untuk menambahkan pengalaman lebih terhadap penggunanya untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, bentuk informasi ini kan beragam ya, bentuk-bentuknya gitu, kayak informasi basic dalam bentuk teks, visual, audio gitu. Nah, proses kita untuk mendesain interaksinya itu memang kembali kepada kepentingan klien. Kepentingan klien itu dalam artian dia bergerak di bidang apa, terus dia punya keinginan untuk membuat informasinya diakses oleh pengguna itu seperti apa. Apakah itu tujuannya untuk meningkatkan daya tarik si konten yang mereka buat, atau itu tujuannya untuk menjembatani konsep perusahaan dia agar penggunanya bisa masuk terhadap brandingnya mereka gitu. Jadi kayak, cuman kalau orang yang kami sering hadapin adalah sebetulnya mereka ingin memberikan interaksi yang menarik agar orang tuh mempunyai waktu cukup lama untuk bukan bermain ya, atau mengakses informasi-informasi mereka sehingga mereka tidak bosan atau mereka lebih tertarik untuk masuk lebih dalam dengan informasinya mereka gitu. Nah, tugas kami itu merencanakan hal itu dan menyiapkan sistem seperti itu. Bentuk sistemnya juga beragam. Beragam itu dalam artian enggak salah satunya itu ya kayak ini yang contoh kasusnya gambarnya kayak misalkan VR, AR, interaktif media kayak yang di sini tuh kita punya
instalasi interaktif kayak misalnya ada proyeksi, orang datang ada sensornya, terus ntar proyeksinya bereaksi seperti apa, atau jadi touch projection yang bisa diakses seperti apa, atau bentuk interaksinya seperti apa. Nah ini contoh-contoh instalasi yang pernah kami kerjakan terakhir tahun ini tuh ya ini instalasi di BRI untuk sebenarnya ini lebih kayak untuk patung ya, bukan patung ke statue, ini bukan AR, bukan VR, tapi mungkin saya kasih sedikit gambaran background industri kami seperti apa, yang sebetulnya ntar saya akan fokus mengajarnya di bagian VR-nya gitu, pengenalan VR dan AR-nya. Cuman ini setidaknya bidang ini cukup di multipredator cukup luas ya untuk yang bisa diuliknya apa aja, yang kebutuhan kliennya juga bisa beragam. Karena kami juga awal mulanya di 2018-2017 itu kan karena kami timnya juga cukup beragam ya kemampuannya, sehingga cukup luas juga untuk bisa memberikan solusi kepada klien kebutuhan mereka apa. Misalkan mereka kayak, oh saya ada tempat, ada ruang seperti ini, saya ingin menaruh sebuah instalasi fisik untuk bisa jadi daya tarik di ruangan tersebut atau di perusahaan saya. Nah itu kita biasanya akan ngobrol lebih lanjut ke mereka lagi, oh kebutuhannya apa, tujuannya apa dulu awalnya, oh untuk orang lebih nyaman, untuk apa gitu. Terus akhirnya kita menyesuaikan juga, dan misalkan branding mereka seperti apa yang akan mereka tunjukkan seperti apa, nanti kita ajukan desain kita ke mereka. Nah ini juga kalau ini event, sebetulnya event kami bikin instalasi LED, custom LED bersama seniman namanya Alvin Pradipta. Kita kolaborasi juga, jadi sebetulnya terkadang kita sebagai studio, bukan kadang, kita lebih sering malah kita kolaborasi dengan seniman. Kita sebagai studio memang fokus mengembangkan sistemnya, kebutuhannya seperti apa. Contoh kasus di sini kan biasanya LED kita panel itu kan pasang kotak, udah jadi layar kotak besar aja kayak Megatron, apa TV. Nah ini kami lepas terus dijadikan modular gitu, satu-satu kita instalasi sistemnya seperti itu dan ditampilkan jadi background. Sudah ya ada persiapan lagi di sistemnya. Nah ini sistem lain di luar AR/VR tadi namanya istilahnya video mapping. Video mapping itu salah satu bidang kami yang cukup sering kami kerjakan juga. Nah video mapping itu kita projection mapping, kita menggunakan proyektor dan kita tembakkan ke bidang. Bidangnya tuh ya bidang dalam arti misalnya tembok, lantai, atau meja. Di sini kita bisa lihat contoh kasusnya. Project ini adalah project fine dining gitu. Jadi kayak project misalkan project mereka bayar makan untuk satu set full menu 5 persen kayak pembuka, hidangan utama sampai hidangan penutup itu, dessert, appetizer, main course, dessertnya. Nah dalam proses mereka makan itu mereka disajikan masuk ke dalam sebuah ruangan yang di ruangan itu dari tembok hingga makanannya itu di mapping semua, di mapping dalam arti tadi diproyeksikan. Jadi konsepnya dari makanan itu mereka punya konsep untuk menunjukkan 4 musim berisi konsep itu. Jadi itu secara rencana konsepnya ya. Dan sebetulnya menarik juga sih konsep-konsep restoran seperti ini. Jadi mungkin sedikit gambaran kalau misalkan mungkin membangun seperti ini juga, sebetulnya ini ada proyeksi bisnis yang bisa dikembangkan. Sebagai contoh ini aja. Memang harga orang untuk ikut fine dining-nya ini ada di mall di Jakarta, di Plaza Indonesia, itu 750.000 untuk dapat set full course dan pengalaman ini. Namun kalau kita bandingkan dengan harga pasar dengan pengalaman yang serupa, sebetulnya harga pasarnya ada nama, bukan project, nama usahanya juga, Le Petit Chef, itu mereka dari, saya lupa dari Prancis apa dari mana, mereka juga proyeksi dan menjual konsep makan dengan ada proyeksi dan ada animasinya di meja. Mungkin bapak-bapak pernah cek, ada namanya Le Petit Chef di YouTube, jadi kayak ada makan, ada animasi di bawahnya seperti apa, jalan seperti apa, sambil mereka dihidangkan makanannya. Nah itu kemarin sempat datang ke Jakarta. Nah satu porsi atau satu set untuk mereka bisa dining itu di 2 juta rupiah. Jadi waktu itu kan cukup mahal ya. Dan ini karena ini kita kolaborasi sama Mondial, saya juga kolaborasi sama seniman Alvin Pradipta juga ini untuk membuat si sistem ini. Jadi sebenarnya itu bisnis yang cukup menarik juga kalau misalkan mau dikembangkan untuk restoran misalkan. Jadi karena saya di sini juga ada bahasan untuk mengajak atau bisa memberitahu peluang-peluang bisnis di media industri apa aja gitu, dan mungkin terus bisa disiapkan ke sana. Nah ini proyek saya untuk Decathlon, ini juga interaktif media. Jadi kita menggunakan sensor dan proyeksi. Itu ada contoh di belakang itu
gambar-gambar basket. Jadi ntar kita lempar bola ke tembok, itu dianggap kayak touchscreen, juga touchscreen. Jadi kita pakai sensor itu untuk dapat input dan proyeksinya itu menjadikan layar. Ini AR yang kami kolaborasi dengan Google tahun 2019. Nah, pengembangan yang ini ntar mungkin salah satu cara yang kami share juga. Dan AR-nya itu sebenarnya AR itu kan kebagi ke beberapa tipe ya gitu ya. Kayak misalkan ada marker based, ada markerless based, ada apa namanya satu lagi itu misalkan geographic place. Jadi kayak misalkan kita taruh koordinat dan model itu akan muncul di sana. Tapi itu kadang-kadang bergantung terhadap HP-nya dan apakah dia cukup akurat mengeluarkan koordinatnya apa enggak. Nanti juga sebelah saya tahun lalu 2019 saya mulai mengerjakan project AR tapi base-nya nggak dari Unity, web based HTML. Jadi kalau secara proses itu cukup nge-skip secara user experience ya, pengalaman pengguna, proses itu bisa lebih cepat gitu. Kalau misalkan ini saya bikin aplikasi AR yang nanti kembali di Unity kan saya bikin aplikasi ya, base-nya dari Vuforia, ininya SDK-nya gitu. Nah, pas dia udah jadi aplikasi, kan orang misalnya mau pakai AR dia harus download aplikasi dulu. Download aplikasi, nyalakan aplikasi, terus habis itu baru dia masuk ke markernya. Jadi ada proses yang bertahap sebelum dia menikmati konten AR-nya. Nah, itu menurut saya pada saat itu emang kayak ini agak sulit juga untuk cepat sampai ke user karena ya walaupun installasi aplikasi sebetulnya cepat ya, cuma sekarang kan orang udah lebih cepat lagi gitu loh, akses informasi juga udah cepat, internet udah cepat, bahkan kita nge-lag 5 menit aja, 1 menit gitu, bukan, ini internet lama udah banyak orang marah-marah gitu. Jadi sebetulnya pengalaman pengguna juga sekarang udah berkembang dibandingkan dulu zaman internet. Saya dulu ngerasain internet masih 5-6 kbps itu yang masih Telkomnet instan gitu, jadi kan prosesnya masih lama ya. Cuman nah, berangkat dari sana saya ngulik ada namanya istilah tadi web app, dan itu augmented reality berbasis web. Jadi kita bisa langsung contoh kasusnya itu kasih QR code, nanti di pertemuan berikutnya akan saya share juga itu ya, pembukaan aja. Kasih QR code di kamera dan mereka langsung mengakses langsung via web. Jadi via web tuh mereka langsung ngebuka web page-nya yang itu sudah ada program AR di balik web itu. Tanpa harus mendownload, tanpa harus menginstall dulu aplikasinya. Jadi itu udah nge-bypass proses ya. Jadi ya secara user experience, secara pengalaman pengguna itu lebih nyaman. Jadi ntar saya juga mungkin akan nge-share kedua hal itu. Yang pertama dari Unity dan kedua yang dari web based AR. Nah, ini instalasi lampu di atas di karya seni waktu itu. Nah, ini VR juga. Ini tahun 2018. Saat itu Oculus Quest belum ada. Kita nyari VR dock yang standalone tanpa harus ada PC-nya. Dan kita mengembangkan konten untuk Museum BIJB di Kertajati Bandara, di kompleks BIJB itu. Jadi museum itu menjelaskan perencanaan kompleks Kertajati akan dibangun apa pada masa itu. Di situ saya menunjukkan perencanaan. Kan kalau perencanaan itu kan memang belum real ya, belum terjadi. Jadi VR ini juga salah satunya bisa menghadirkan sesuatu yang dalam contohnya tadi yang saya jelaskan informasi ini, klien saya misalkan museum, mereka ingin menunjukkan perencanaan mereka ke depannya seperti apa, kayak galeri seperti itu. Nah, kalau misalnya perencanaan kan karena fisiknya belum ada, saya tidak bisa recording kan kondisi realnya seperti apa. Jadi dari perencanaan itu dibangunlah aset-aset 3D-nya, si visualisasinya seperti apa, dan mereka mengakses melalui virtual reality. Nah, VR itu kan pendekatannya beda dengan kita lihat di layar. Jadi kita kan dalam VR kita seperti masuk ke dalamnya. Pertama seperti masuk, dan kita bisa ngelihat misalkan contoh ini yang di Residential Township, mungkin untuk video saya nggak ada, cuma ntar video yang lain saya bisa nunjukin untuk VR-nya. Jadi sebenarnya pengalaman yang dirasakan oleh pengguna dalam virtual reality ini lebih menyeluruh, lebih imersif. Mereka lebih seakan-akan masuk ke dalam ruangnya itu. Jadi ruang untuk kita eksperimen, menyampaikan pesan kepada pengguna itu lebih luas ya dibandingkan layar yang kita lihat di depan. Dan ini bentuk fisik juga VR yang kita kemarin itu buat pembukaan pembukaan Bandara Kertajati juga. Jadi di sini kita bikin konsepnya mereka seakan-akan sedang naik gantole dan berputar di atas kompleks Bandara
di luar VR kontennya juga sebenarnya kita mengembangkan fisiknya juga, karena balik sebenarnya kita bisa mengembangkannya dengan platform simulator atau motion platform itu yang bergerak. Kalau kita zaman dulu ke Dufan terus kursinya gerak-gerak ya. Cuman kadang-kadang ini juga menariknya kalau kita punya usaha seperti ini dalam bentuk jasa atau service, kita harus menyesuaikan juga dengan anggaran klien. Dengan anggaran klien, budget mereka seperti apa, kita menyesuaikan juga dengan perencanaan kita. Nah, kita di sini akhirnya dengan budget yang mereka miliki, kita menemukan dan membuat instalasi seperti ini. Jadi VR itu kan virtual reality emang memberikan ilusi secara audio dan visual, tapi badan kita kan sebetulnya kita hanya duduk. Dan sedangkan kalau kita terbang kan kita nggak ada feel terbang secara fisiknya ya. Nah, sebetulnya itu juga kendala yang dirasakan VR, ada noisia gitu, noisia yang pada saat kita main mobil VR gitu, main tembak-tembakan VR, terus orang di VR-nya jalan, pengalamannya ada yang berbeda. Jadi kayak kalau misalkan kita bikin pengalaman orang VR-nya jalan, kitanya diem, kita bisa pusing. Karena mata kita ngelihat kita sedang jalan, telinga kita lihat jalan, tapi secara fisik kita diem gitu loh. Nah, saya di sini kami membuat pengalaman lebih imersif dengan terbang itu, membuat instalasi gantole juga. Jadi emang mereka di set dulu pasang, dan pada akhirnya mereka pada saat lihat visual terbang dan audio terbang, fisik mereka pun sedang tergantung seperti ada di gantole gitu. Jadi pengalaman ini lebih imersif untuk kita menyampaikan pesan atau informasi kepada penggunanya. Ada ruang yang lebih efektif lagi di sana. Kalau ini instalasi interaktif dalam bentuk touchscreen, touch glass, proyeksi di kaca, sehingga kaca bisa menghasilkan tampilan dan dikasih sensor untuk bisa disentuh. Instalasi VR di Gedung Sate tahun 2017 kita mengembangkannya, dan ini juga ada market yang masih inisiasi, jadi marketnya bisa terbuka tertutup, dan seperti itu sih landasannya. Mungkin saya bisa nge-share juga sedikit video VR yang pernah saya kerjakan bersama SMA BPK Penabur tahun 2019-2020. Jadi ini, ini kelihatan nggak ya videonya? Video, ya kelihatan lagi jalan. Ya. Oke, ini bukan. Ini tuh interface Oculus-nya. Ini dulu aja ya. Ini kami ngembangkan untuk untuk SMA BPK Penabur dengan mata pelajaran biologi. Materinya lebih fokus untuk sintesa protein ya, dan replikasi DNA. Ini contoh proyek yang pernah kami kerjakan dalam bentuk VR. Ini sudut pandang dari orang yang dalamnya ya, mungkin bisa dilihat juga. Saya akan putar dari awal sampai akhir untuk melihat pengalaman sebetulnya VR itu bisa mencapai ke titik mana kalau kita bisa mengembangkannya. Jadi sedikit para siswa di sini terbayang juga gitu, oh VR itu bisa menyampaikan apa aja sih, yang bisa kita lihat dulu bersama ini. Cannot explain what it's like to realize you have 3 children with the same diagnosis. It's untuk audionya kedengaran juga kan ya? Unreal. Jelas. Families. All 3 of them are so different, and every parent of any child knows that all children are so different. These eyes that are Your dreams just constantly change. You just have to stay positive. You just have to go, well, okay, that didn't work. Ini itu masih pengenalan terhadap materi ajarnya gitu. Mereka mengambil contoh kasus DNA tadi.
Protein has a very important role, not only structurally but also functionally. Therefore, protein synthesis is a very important process occurring in human body. Protein synthesis is a process that occurs in several different cellular locations. Define where protein synthesis begins. Replication process means each cell has the ability to divide or reproduce and produce new cells. In the process, genetic materials are multiplied and given to daughter cells. The multiplication process of the genetic materials is known as DNA replication. Before replicated, twisted DNA should be open using Jadi di sini memberikan konsepnya adalah siswa mengerjakan soal, tapi dalam bentuk VR. Ini kan sebenarnya menguji pengetahuan siswa terhadap materi ajar yang sudah diajarkan oleh the DNA chain is divided into two ini dirangkum gitu ya. Sebenarnya kayak mereka bermain dalam dunia VR bisa memvisualisasikan sebetulnya prosesnya terjadi seperti apa sih di dalam. Define which one is the leading strand by placing polymerase enzyme at the chain closer. In lagging strand, the new DNA formed of fragments called Okazaki fragments. The Okazaki fragments by placing Lagase enzyme in the light chain. Mereka ada nilai dari soal itu berapa gitu. Nah, konsep kita akan nilai dari setiap soal itu adalah mereka menjawab benar atau untuk di kesempatan mereka ada berapa gitu, 4%. Kalau mereka jawab kali salah terus yang kedua benar berarti 75% nilainya. Protein biosynthesis is strictly regulated at multiple steps. They are principally during transcription and translation. Jadi di sini mereka Transcription is the menaruh first step palu in gene expression, in which information from a gene is used to construct a functional dari product. DNA itu kan mereka susunan gitu ya. The Mereka goal of pasangan-pasangan yang transcription ditaruh is to make a atau pasangan RNA seperti apa. of a gene's DNA sequence. Dia misalnya udah jawab kan 0 berarti di skip dia apa nilainya udah salah di situ. Are nucleotide sequences within a gene. Introns are removed by RNA splicing as RNA matures, meaning that they are not expressed in the final messenger RNA product. While exons go on to be covalently bonded to one another in order to create mature mRNA. Amino acids are organic compounds that combine to form proteins. Amino acids and proteins are the building blocks of life. When proteins are digested or broken down, amino acids are left. The human body uses amino acids to feed the body, to break down food, to grow, repair body tissue, and to form many other body functions. Amino acids can also be used as a source of energy by the body.
terakhir dia ada tunjukin nilainya berapa, tergantung apa namanya, dia sudah berusaha untuk menjawab berapa, termasuk kredit yang pengembangannya di sini siapa ya. Kita kan kolaborasi dengan guru karena kita sebagai tim pengembang kan tidak mengerti secara detail tentang proses mengajar, proses biologi, apalagi saya walaupun ya saya dulu juga, cuma saya sudah lupa karena ini beberapa puluh tahun lalunya. Hari ini sebetulnya kita akan kolaborasi dengan orang yang punya bahan materi, itu tergantung dan kita siapa. Nah, seperti dari interaktif yang pernah kami bikin juga. Nah, ini yang contoh video untuk apa namanya? VR BJB yang kita lihat dari udara seperti apa. Yang tadi kita gantole itu jadi yang muter linear BJB sambil melihat sebenarnya visualisasi di bawah seperti apa. Nah ini kita ada instalasi interaktif juga menggunakan Kinect. Ini juga dikembangkan waktu itu di Unity, cuman kita bedakan belajar mengembangkan ini. Cuman ini salah satu contoh multimedia interaktif tuh kita bisa ngembangin apa aja sih sebetulnya. Bidangnya nggak cuma AR VR, tapi sebetulnya ada beberapa juga. Jadi ini dia nge-capture sistem pergerakan orang dari Kinect itu kan dia menangkap skeletonnya ya. Jadi kita gerak tuh mereka bisa nge-track kita pergerakannya seperti apa. Nah pergerakan itu kita translasiin jadi konten yang lain. Ada istilah ini namanya avatiring. Seperti itu tampilan. Oke sih, kalau kita mungkin sebagai sebagian dari nunjukin untuk apa yang sudah saya kerjakan, kami kerjakan itu sebagai industri di bidang multimedia interaktif seperti itu. Bidangnya sebetulnya luas, nggak cuma AR atau VR saja, cuma kita saat ini akan fokus ke AR dan VR. Mungkin bisa kembali ke proses instalasi yang tadi untuk Indra dan Sinpen, apakah udah sampai tahapan instalasi? Saya punya sih udah tinggal launch. Tinggal launch, oke. Ya. Kalau gitu udah bisa langsung di launch ya. Berapa persen lagi, si Jen? Pen? Saya punya udah full, tinggal launch. Indra? Baru 25%. Oke, nggak apa-apa. Jadi maksudnya ini juga ada videonya juga kan. Nana, gimana ada Nana? koneksi internet juga ya. Nanti saya akan tunjukkan juga sebetulnya. Nah ini kan dia Unity Hub nih. Si yang ada di dalamnya seperti apa. Ini saya belum login dari punya saya. Cuman kalau kita mau bikin project baru di sini dan new, kita bisa lihat nih buka. Biasanya kita akan mulai di 3D ya untuk contoh AR-nya. Saya ini misalkan nama projectnya apa untuk mempermudah aja ya. Saya di sini hanya ingin mengenalkan sebuah tampilan Unity itu seperti apa sih. Aduh, sorry. Saya belum login dulu soalnya. Sudah login. Untuk akunnya sudah dibikin berarti, Sinpen? Sudah, Pak. Sorry, guys, saya ada yang mesti passwordnya. Tapi mungkin ini kita akan siapkan untuk pertemuan berikutnya kali ya untuk masuk ke platform Unity-nya. Karena sekarang masih pengenalan, jadi mungkin kita masih bisa ngobrol-ngobrol dulu untuk pengenalan. Jadi untuk lebih tahu lagi sebenarnya AR VR itu seperti apa. Tadi kan contohnya kita udah bisa lihat seperti itu ya. Untuk SDK untuk apanya juga kita akan mulai pada saat tutorial. Seperti apa, tapi salah satu faktor yang besar itu ya tadi kita harus persiapkan si Unity-nya dulu. Mungkin sekarang kita bisa sambil download SDK-nya juga kali ya, untuk ntar pas di apa namanya, pas kita mulai kelas kita udah siap beberapa SDK yang diperlukan. Oke,
kayak nggak kejar ya untuk 1 jam ininya SDK-nya. Kalau gini kayak cukup deh untuk hari ini. Materinya sih sudah untuk pengenalan dulu. Kita akan menggunakan Unity dan ntar akan di luar Unity kita akan mengcoding berbasis HTML untuk bisa menghasilkan tadi web based AR itu. Paling pengenalan seperti ini sih Pak Sinpen. Mungkin ada pertanyaan dari para siswa untuk bertanya tentang seputar perkira apa yang ditanyakan sih soal industri multimedia interaktif ini gitu. AR/VR seperti apa, terus potensinya kemana ya bebas. Ini sekarang udah masuk ke ini tanya jawab, ngobrol lah, kita ngobrol sebetulnya AR/VR itu gimana sih gitu. Izin bertanya Pak Bintang. Iya. Izin bertanya. Tadi kan saya lihat boleh. yang restoran itu tuh ya. Itu kan jadi perlu tools untuk proyektornya juga ya, khusus atau gimana? Proyektornya kan ini itu gimana? Minta penjelasan masih. Proses produksinya kita emang bikin video, tapi kalau jadi ada kebagi ya itu ya. Ada proses praproduksi untuk konsep dan lainnya. Flow kerjanya mungkin saya kasih share dulu untuk kita bikin project ya. Dalam proses kerjaan ada praproduksi yang kita menyampaikan konsep, ajuan konsep, perencanaan kepada klien mau bikin apa. Nah, produksinya itu. Nah, setelah itu masuk ke tahap produksi. Produksinya kita mulai bikin konten dan mempersiapkan hardware dan peralatan untuk menampilkannya. Proses produksinya kita bikin video yang akan ditampilkan ke bidang tadi. Ada kan terlihat tuh ya, mungkin saya sambil tunjukin lagi. Sorry. Oh, mungkin saya bisa tunjukkan untuk videonya ya. Jadi sebetulnya di sini juga ada, nah ini videonya apa namanya, sedikit sebelum bentuknya seperti apa gitu. Mereka sambil makan, ada konten animasi, konten visualisasi diproyeksikan ke meja makan dan bidang tembok di ruangan khusus tersebut gitu. Nah ini prosesnya sambil saya jelasin ya. Jadi pertama sih untuk hardware yang diperlukan pasti komputer. Software yang kami gunakan di sini namanya Resolume untuk mapping. Jadi Resolume ini fungsinya karena kita di sini menggunakan multi display output ya, beberapa proyektor. Jadi untuk menampilkan proyeksi di semua bidangnya ini, kami di sini total menggunakan 8 proyektor. Jadi kan kalau kita selama ini biasanya output dari PC gitu atau dari laptop kan keluar satu layar. Kalaupun multiple layar itu kan kita bisa extend kalau dari display outputnya gitu ya. Namun kalau di sini kan kita di sini kayak menjahit stitching, orang bilang tuh salah satu istilahnya. Menjahit tampilan-tampilan agar dia jadi menyatu jadi satu. Kalau misalnya kita sekarang pakai 3, 4, 5 monitor kan dia tidak tampilannya jadi satu ya dengan gambarnya. Jadi untuk program yang digunakan ada beberapa pilihan, ada VPT, ada Resolume, ada Market Maker atau ada Dataton, ada apa beberapa tergantung budgetnya juga. Ada yang open source. Nah itu program itu kita di dalam program itu adalah melakukan penjahitan visual yang akan ditampilkan dari proyektor tersebut. Karena kan kita misalnya setup proyektor itu kan pasti pertama kita akan maksimalkan di bidangnya. Gitu. Jadi saya tidak ada video proses untuk pembuatannya, cuman saya ngasih gambaran aja gitu. Nah, setelah kita tampilkan semua proyeksinya, kita akan jahit si proyeksi satu-satu itu jadi satu bagian semua. Jadi seakan-akan itu layar besar untuk jadi satu bagian. Nah, setelah menjahit hal itu, baru kita masukkan video konten yang sudah kita buat di program tersebut untuk ditampilkan melalui program tersebut ke proyektor-proyektor yang sudah di-setup tadi. Prosesnya seperti itu, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak ingin tahu hardware yang digunakan di sini ya tadi ya CPC, proyektornya ada 8 dan 1 monitor untuk kontrol sistemnya, dan ke-8 proyektor itu akan disambung ke 1 PC. Jadi hardware PC-nya juga harus menyesuaikan. Jadi selama ini misalnya kita pakai PC dengan VGA ya, satu VGA kita bisa lihat slotnya. Rata-rata slot VGA, output dari VGA itu dari 1, 2 alhamdulillah, 2, 3 sampai 4, maksimalnya 1 4. Ada sih yang sampai 8 NVIDIA Quadro NVS itu yang bisa dipakai untuk pialang saham atau apa. Jadi dia ada 8 slot output. Yang salah satu penting adalah slot output display itu. Jadi berapa output yang bisa kita keluarkan dari monitor dari PC kita gitu.
Jadi kan itu ngaruh juga terhadap proyektor yang bisa kita pakai. Jadi kalau ada keperluan yang bisa sampai 12 proyektor, 16 proyektor, tentunya kita harus mencari VGA atau membangun PC rakitan yang VGA-nya tuh bisa sampai 3 atau 4 sehingga support lebih dari 12 output. Dan secara teknis juga kita harus menghitung kemampuan memproses image dari si VGA tersebut, karena dalam program ini contoh yang saya pakai dia menggunakan VGA utama untuk memproses gambarnya dan sisanya hanya untuk mengeluarkan outputnya aja. Tapi mungkin secara gambaran kasar proses pembuatannya seperti itu, hardware dan software yang digunakan apa aja ya. Kira-kira cukup jelas apa mungkin ada pertanyaan lebih lagi? Iya. Santai sih ini maksudnya. Iya, kayaknya pengen ngobrol kalau misalkan. Iya Pak Bintang. Ini ya, gitu. Ini dia belum interaktif ya? Apa interaktif? Sudah. Karena saya kan sudah ya. Sudah, jadi, karena kan saya pernah ke yang Epson yang di Gandara City itu ya. Lagi itu kan ada pameran itu kan ya, kita pencet dia kan ada gambar-gambar binatang segala kan. Nah, kita bisa apa? Interaktif dengan betul. Di screen itu ya di seluruh ruangan. Apa ini seperti itu juga ya? Serupa seperti itu, cuman konsepnya berbeda. Kalau dia kan dia itu apa ya? Bukan Media Lab apa ya? Ini yang dari Jepang kan dia diundang ke sini tuh. Saya juga ke sana waktu itu juga. Ya, saya dapat undangan masuk ke dalam gitu. Temu hari dapat undangan. Jadi boleh di dalam free kan. Nah, di situ saya lihat, wah, ini teknologinya bagus ya. Jadi saya rasa ini mungkin pakai Epson juga atau gimana, saya nggak tahu, mungkin ada merek lain saya nggak tahu. Kalau ini sebetulnya kan merek tim laser ya, sama kayak banyak ya, merek itu banyak dan sistemnya beda-beda gitu. Tapi maksudnya kalau proyektor itu ada tipe yang interaktif proyektor dan ada enggak. Kalau di sini kita sistem interaksinya beda ya. Karena kan kita pakai proyektor bukan standar ya, proyektor standar dalam artian bukan interaktif proyektor. Kan kalau Epson itu ada interaktif proyektor. Kalau enggak mungkin ya bisa bahas contoh kasus yang di Gandara City tadi yang Epson. Karena pendekatannya sensornya jadi gini kan, ada yang dia di lantai terus kita injek, kita jalan injek dia jalan, kita injek dia jalan. Nah, sensor yang dia gunakan sensor yang digunakan tuh bacaannya dari atas. Iya. Kalau kita lihat ke atas itu kan ada 2 titik merah gitu ya. Betul. Nah, merah itu dia ngebaca untuk orang-orang itu posisinya di mana, dan itu akan berinteraksi langsung dengan si bidang yang di bawah. Mungkin saya bisa tunjukin contoh kasus penggunaan sensor yang serupa gitu ya, bukan yang dari atas tapi pakai lidar. Lidar itu digunakan di temboknya, pas ada binatang lewat kita sentuh kan. Iya, ada juga di satu ruangan yang model begitu ada dia. Ada kan. Nah, mungkin itu serupa dengan ini bentuknya soalnya apa namanya, dia video ya. Wah, sorry, videonya kayak ada di ini terus saya di kantor soalnya saya ini lagi WFH jadi datanya nggak ada. Cuman kayak kondisinya yang tadi itu kalau kita ngeliat yang ini nih, ini menggunakan sistem yang serupa. Jadi kan dia proyeksi ditembak ke temboknya. Untuk inputnya itu dia pakai sensor lidar. Di sini saya taruh sensor lidarnya di sini nih. Kita lihat ada kotak putih kecil. Dia memapping bidang ini untuk sebagai input. Jadi kalau pas kita nyentuh bidangnya, dia kayak kita nyentuh layar HP lah gitu, kayak ada tekan mouse. Nah, jadi ntar kontennya menyesuaikan dengan interaksi yang sistem interaksi tersebut. Jadi kalau dalam contoh kasus yang di Gandara tadi, pengembangan bayangan kami ya, saya nggak tahu soal mereka ngembangin gimana, bayangan kami ini bisa dicapai menggunakan software namanya Touch Designer. Touch Designer itu memang cukup versatile, cukup luas implementasinya. Dia untuk kita bikin sistem interaktif bisa, generatif konten bisa gitu. Jadi kita bikin kontennya dulu, pasti bikin resource dulu ya. Dalam proses produksi kan kita bikin, jadi prosesnya ada proses produksi aset. Kayak aset itu dalam artian gini, aset-aset visual yang kita tampilkan. Kayak contohnya yang tadi, mungkin saya bisa lebih mudah jelasin karena Pak Sinban udah datangnya ke Gandaria kan gitu kan. Nah itu
ada yang binatang tadi kan, binatang tadi keluar gimana, visualnya gimana, itu sebutannya aset. Asetnya itu tuh adalah kayak materi yang digunakan di visualisasi seperti apa. Dari aset itu proses berikutnya adalah programming. Jadi aset itu akan ada, jadi gimana? Bukan hal aset itu akan menghasilkan visual yang lainnya apabila ada interaksi disentuh. Nah, proses itu terjadi di programming. Jadi programming itu adalah memproses pada saat pengguna ada interaksi terhadap si aset ini, ya. Visual yang dihasilkan apa, reaksinya apa dari si interaksi tersebut. Ya sama kalau simpelnya kalau kita buka web app atau buka web aja, ada link kan, oh kita buka ada menu, kita klik menu ini akan sampai ke page apa. Sebenarnya interaksi gitu untuk oh saya mau ke sini gitu. Logikanya serupa seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan dalam multimedia interaktif ini pas saya sentuh dia akan ada reaksi apa berikutnya. Paling seperti itu. Nah, kalau untuk hardware yang digunakan tadi untuk menjawab proyektornya pakai merek apa? Kalau yang tadi kasusnya sih saya pakai ViewSonic. Jadi sebetulnya untuk merek tidak ada masalah. Bukan tidak ada masalah. Ada pilihannya ya, Pak ya? Ada pilihan. Tapi hal yang krusial dalam video mapping itu yang tadi, yang ini itu requirement itunya ya, isinya. Spesifikasi, isi oke penting. Tapi kalau untuk proyektornya sendiri itu yang penting kayak dia throw ratio-nya berapa. Throw ratio itu gini, contohnya. Saya punya proyektor, saya taruh di, kan kalau misalnya di kelas tuh penempatan proyektor berjarak dengan ruang, dengan tembaknya ya, dengan tembok yang dia, misalkan screen yang dia tembak nih, oleh proyektornya dia ada jaraknya. Nah itu menghitung untuk saya dapat luasan bidang dengan bidang layar dengan lebar misalnya 1 meter, saya harus taruh proyektor saya di mana. Itu istilahnya throw ratio. Jadi itu fungsinya untuk kita bisa mengkalkulasi proyektor yang harus kita gunakan dalam ruangan tersebut untuk mencapai tujuan kita, itu tipe proyektor yang mana. Itu pertama throw ratio-nya untuk tahu jarak tembak yang diperlukan untuk mendapatkan bidang proyeksi, dan kedua lumens, itu standar lumens itu brightness atau kecerahan dari proyeksi tersebut. Apakah kita akan menembakkan proyeksi kita di ruangan yang gelap atau dengan ruangan yang seperti sekarang misalnya Bapak di kamar gitu, jadi ada cahaya matahari dari samping, itu kan tipe proyektornya juga beda. Kalau kita pakai proyektor yang lumensnya rendah, tentunya redup. Karena dia nggak bisa ngelawan cahaya matahari. Ya, seperti itu sih. Kalau untuk spek proyektornya. Kalau yang proyektor laser gitu Pak, yang taruh ini masih speknya nggak, yang penting sesuai titiknya Pak ya. Karena saya pernah lihat ada yang dari China tuh model laser di bawah aja dia bisa gitu. Beda lagi Pak. Kalau laser, jadi ini yang saya tahu, ada sumber lampunya, sumber pencahayaan lampunya itu ada yang laser, ada yang bulb. Antara laser sama bulb sebetulnya kuncinya dia tuh perbedaan di daya tahan lampu, Pak. Daya tahan lampu itu kalau laser dia bisa sampai 2-4 kali lipat. Jadi misalnya saya beli proyektor standar yang lampu gitu ya, yang bulb, masa operasional dia mungkin 2.000 sampai 3.000 jam nyala sampai akhirnya lampunya pedot mati lah atau udah nggak kuat. Laser itu bisa sampai 10.000 sampai 20.000 jam. Jadi sebetulnya keunggulan laser sama yang bulb itu kuncinya di daya tahan lampunya. Di daya tahan lampu itu. Jadi lebih kayak, oh kalau gue invest atau beli proyektor dengan harga yang lebih mahal tapi lebih lama kan lebih bagus ya, pertimbangannya ke sana. Kalau yang menurut saya, yang saya tahu perbedaan antara lamp sama laser itu di situnya. Ya Pak. Dan juga lagi tempo hari juga ada dia ya, dari kertas tuh dia scan langsung keluar ya. Itu juga bagian dari pengembangannya juga ya. Jadi betul, ya, setelah ada satu kertas khusus, kita gambar kita warnain kan itu ya, yang ada dia kita warnain. Betul. Dia scan keluar di layar, itu juga interaktif juga ya. Ya betul. Jadi sebenarnya tadi prosesnya kayak kan tadi saya jelasin ada proses pembuatan aset, terus ada programming, ada tampilan luar akhirnya. Nah, dia membuat konsepnya tuh asetnya bisa dibuat oleh pengguna. Jadi di dalam programming dia tuh aset yang akan ditampilkan adalah aset yang ntar diinput dari hasil scan. Ada dua kan, itu ada yang kita gambar warnain binatang, sama yang terakhir yang ikan yang di akuarium itu kan. Iya. Nah, itu di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Jadi sebenarnya konsepnya seperti itu dia. Ya, keren ya.
ruangnya cukup luas. Sama ini Pak Bintang, sekarang kan sudah mulai kayak wedding itu yang terakhir Pak Bintang projectnya itu yang scan QR itu kan, jadi keluar. Jadi cuman barcode aja, jadi di barcode tuh di scan, jadi keluar animasi si pengundang. Jadi ada weddingnya itu undangannya secara bisa di ini kan ya, tempat, lokasi. Seperti itu juga pengembangan dari VR ya Pak ya. Jadi dari scan barcode nanti AR ya. Jadi scan barcode nanti keluar ya. Itu mesti install aplikasi lagi ya kalau nggak salah. Nah, kalau yang itu tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada yang harus install, ada yang enggak. Kalau dia web based, si QR code itu langsung dia sebetulnya alamat web, dia langsung akses ke webnya. Nah, web itu langsung nampilin. Kan setelah tampilan web juga banyak interaktif ya. Nah, menurut saya sih mungkin saya akan obrolin lagi apakah mungkin nih untuk si materi yang kedepannya kita bisa langsung fokus ke sana, karena menurut saya dengan kebutuhan pengguna sekarang kayaknya untuk yang pengembangan web bisa lebih relevan, karena si calon penggunanya itu kan ya tadi masalah mereka pengalamannya tuh nggak mau download dulu terlalu lama, pada akhirnya download cuma kepake untuk satu kepentingan dan akhirnya udah nggak kepake lagi. Beda kalau kita download Tokopedia atau e-commerce atau apa kan kita kan pakai lagi atau YouTube atau misalkan Zoom karena kita kan pakai lagi. Cuma kalau misalnya kita bikin AR yang untuk sebuah event download terus nggak kepake lagi, pada akhirnya kan mereka kayak ini apa sih, nggak kepake gitu. Jadi kalau misalkan dia bisa langsung ke web app, menurut saya itu sih menurut kami gitu ya, itu lebih bijak untuk kondisi dan lebih relevan karena aksesibilitasnya lebih mudah, mereka aksesnya lebih cepat gitu tanpa harus mendownload lagi yang ya hal-hal yang lainnya gitu loh. Jadi mereka langsung scan, dapat akses, langsung sampai ke konten, oke gitu. Tanpa harus download aplikasi. Ya mungkin bukan kelemahannya, ada trade off-nya gitu. Kalau kita pakai aplikasi, kita kan bisa bikin aplikasi yang dia ke download langsung ke sistem. Jadi kayak akhirnya ke aplikasinya gitu. Akhirnya mereka untuk bisa akses, misalkan saya bikin sebuah konten web app yang nggak cuma satu, yang ntar dia akan akses ke beberapa page lainnya. Page ya dalam artian tuh sistem lainnya. Kan kalau misalnya itu kan dia akan buka terus start download lagi, di background dia akan download baru keluar. Tapi dengan kecepatan sekarang setelah itu bisa disesuaikan gitu kontennya keluarnya. Nah, dulu itu mungkin dalam 2-3 tahun yang lalu menurut saya kelebihan kalau kita punya app, semua konten itu udah ada di sistem. Jadi pada saat kita nunjukin ya semua keluar. Tapi kalau misalnya kita pakai web app ya akan ada delay sedikit karena memang kontennya sesuaikan dengan apa yang ditunjukkan. Itu delaynya itu sedikit sampai kita loading web page, kita buka terus habis itu loading bentar. Tapi kalau misalnya saya uji coba dengan sekarang itu kecepatan WiFi yang tersedia gitu, internetnya ya, speednya ya. Internetnya tuh udah hampir seamless lah, hampir nggak terlalu berasa. Jadi menurut saya untuk web app sekarang itu udah sampai ke titik yang sebelah orang udah nggak perlu sampai ke situ. Jadi kayak untuk review produk gitu jadi lebih gampang ya Pak ya. Kalau untuk sekarang ini kan. Ya. Memang masih belum banyak Pak, karena yang mendalami kurang gitu. Jadi untuk sebenarnya ini kan bagus untuk review produk ya, atau produknya dia tampilin ini aja masuk ke sana ya kan, tinggal mungkin di dalam produknya itu tinggal scan untuk produk yang lain. Mungkin itu arah ke bisnisnya ya. Ya, arah ke bisnisnya ke sana. Jadi sebelah kan yang saya kemarin sempat ngobrol juga pada kan tujuannya pada akhirnya di sini siswa melihat AR atau VR atau multimedia ini. Jadi sudah saya cukup terbuka di sini. Memang di sini ada materi-materi yang saya berikan dalam bentuk khususnya memang AR atau VR. Tapi kalau ada peluang-peluang siswa ketemu dengan orang, ternyata mereka mau kok mengembangkan ini dan nilai berapa, saya terbuka untuk mau open ngajarin hal itu gitu loh. Jadi misalkan contohnya nanti ke depannya kita kan belajar AR sama VR, tapi ternyata di tengah jalan mereka sudah dapat kayak contoh-contohnya, ini bisa dibikin kok. Misalkan kan mungkin Pak Indra atau Pak Sintan udah tahu nih, atau siswa yang lainnya, Rifa, Triana dan sebagainya udah lihat, ini bisa dicapai kayak gini nih. Kami sebagai studio bisa buat ini, dan kalian misalkan cerita ke teman kalian dan mereka tertarik buat bikin itu, kalian bisa ajarin bikinnya gitu lah ibaratnya gitu. Karena ibaratnya kan yang tadi emang fokusnya kan AR VR, tapi sebelah fokus di balik itu generalnya kan ini kalian berusaha di bidang multimedia untuk bisa ngebangun usaha ya.
Nah, jadi kalau misalnya ternyata ada teman atau calon kalian yang kayak, oh saya mau bikin itu dong, dan goalnya adalah misalnya kalian bisa dibayar untuk bikin itu, ya itu uangnya untuk kalian, dan saya bisa ajarin untuk itu kalian bikin itu sebetulnya. Kebutuhannya apa mungkin bisa saya obrol dulu dengan kalian. Jadi kalau kenapa saya pendekatannya di sini AR sama VR? Kenapa? Karena AR VR bisa diakses oleh penggunanya dengan device yang mereka miliki. Jadi modal dengkul kalian masih bisa lah gitu, masih cukup kuat. Modal kalian mengembangkannya dengan program yang open source atau tadi seperti Unity, kalian masih bisa nih dengan komputer kalian untuk ngebikin software dan saya bisa ajarin itu. Tapi kalau misalkan kayak yang tadi ini contohnya mapping, kan perlu hardware tambahan seperti proyektornya, seperti PC-nya. Belum tentu budget klien kalian punya ke arah sana. Belum tentu, bukan berarti enggak ya, belum tentu. Tapi maksudnya di sini pendekatannya emang lebih general, yang lebih aksesibel. Tapi kalau ternyata kalian punya temen yang oh saya mau gitu, dan setelah diajak ngobrol bisa mau, ya nggak masalah, saya akan ajarkan hal itu karena ya goal adalah kalian at least bisa dapat income dari multimedia industri ini gitu loh. Jadi kayak di luar dari AR VR ini saya terbuka untuk bisa ngajarin kalian di bidang yang setidaknya saya sudah jelasin tadi apa aja, bisa share ke teman kalian atau ke siapa, oh bisa bikin kayak gini, nah saya ajarin kalian bikinnya gimana. Cuman sebelum kalian mengiyakan, kalian bisa bilang, oke, nah ini salah satu contoh kasus yang cukup penting ya, misalnya kalian ingin meng-approach klien gitu. Misalnya kalian udah share ceritanya, oh lu bisa bikin kayak gini, bisa sih kita ulik, kita kembangin gitu. Lu mau ngobrol lebih lanjut misalnya kayak gitu atau gimana? Oh boleh kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian belum bisa atau saat itu belum bisa, saya bilang belum ya, bukan nggak bisa, karena kalian bisa belajar. Belum bisa, pastikan kalian kunci dulu ketertarikan klien kalian. Oh saya mau bikin kayak gini. Gimana ya kebutuhannya? Oke, kita coba akan kalkulasi atau siapkan dulu kebutuhannya seperti apa. Jadi kalian setidaknya tanya dulu, oh kalian mau ada event tanggal berapa, waktunya berapa lama pengembangannya gitu misalkan. Ya gini, contoh kasus misalkan, saya mau bikin, ini kalian misalkan belum bisa mapping nih, soalnya videonya kan mapping. Saya ngobrol sama teman kalian, oh bisa dong ini dibikin ke event saya ada restoran nih, saya mau bikin event kecil sebulan lagi, misalnya sekarang bulan Juli, bulan September, bisa dong lu bikinin kayak ginian. Oh sebentar, mungkin saya bisa siapkan dulu nih, mungkin apa enggaknya gitu, kebutuhannya apa, nah kalian tampung dulu semua kebutuhan dan keinginan klien. Dalam sebenarnya pada saat ada pertemuan kayak gitu itu bisa dianggap sebuah meeting pertama ya, kita udah approach ke mereka dan mereka udah ketertarikan hal itu. Kalian gali dulu aja, jangan kalian jangan bilang enggak atau iya, karena itu kan udah ada keputusan ya. Kalian gali dari calon kliennya gitu loh, kayak oh kebutuhan lu apa, keinginan lu apa, seperti apa. Jadi setelah itu kan, jadi mereka udah menjelaskan, kalian bisa bilang oke, kita coba rencanakan dulu mungkin apa enggaknya. Nah pada saat kalian sudah ngobrol seperti itu, ada waktu untuk bisa kalian ngobrol, misalkan tadi contoh saya ini nih, kalian belum bisa, tapi saya knowledge dan kebutuhannya apa, kalian bahkan sampai menghitung kebutuhannya gimana. Jadi setelah misalkan nanti nih kalian setelah pertemuan itu kalian udah nge-share atau apa, terus ada yang tertarik, coba proses seperti itu. Mungkin di pertemuan berikutnya ntar bisa WhatsApp ke saya, ntar mungkin di-share juga nomornya. Pak ini ada yang tertarik, gimana Pak approach-nya gitu. Nah mungkin saya bisa bantu ngejelasin kalian itu gimana nih, dan mungkin apanya juga, jadi kalian kan oh kebutuhannya kayak gini, seperti ini, baik dari kebutuhan teknis dan kebutuhan budgetingnya jadi terbayang. Menurut saya juga di perspektif ya, itu kan kalian nggak cuma kalian bisa bikin, tapi kalian bisa bikin untuk apa dan untuk siapa. Sebenarnya kan intinya buat kalian bisa berusaha dari sini gitu ya. Nah, karena mungkin kalian juga harus tahu calon pengguna kalian, calon klien kalian itu siapa. Gitu. Bisa mulai dari teman-teman kalian. Jadi maksudnya dulu juga waktu awal saya pengembangan, ya 2016-17 saya pengembangan AR gitu. VR belum sih, VR saya baru mengembangkan mulai 2017. AR dan masih motion graphic. Sebelum saya punya porto, memang saya nunjukin contoh yang ada di internet. Sebelum saya punya portofolio sendiri. Tapi saya yakin pada saat itu saya bisa bikin seperti ini. Saya bisa bikin. Kalaupun nggak bisa ya kayak tadi kondisinya. Karena saya juga masih baru ya, baru pengembangan 2000. Startnya mungkin dari 2014 nih, 2014. Mulai 2014 itu saya emang masih belum punya porto yang cukup ya.
Tapi lingkungan saya, teman saya ngobrol, terus ada di bidang macam-macam sih ya, di bidang, ada yang di bidang makanan, ada di bidang apa usaha, tapi ada obrolan-obrolan kayak, oh lu bisa bikin kayak gini. Nah, itu kan obrolan pembuka. Dan dia bilang, gue lihat kemarin kayak misalnya contoh Pak Sinpen tadi, oh saya lihat nih di Gandaria City, stepnya kayak gini. Oh, yang kayak gitu ya, sebentar coba cek dulu gitu. Nah setelah kalian cek, terus kalian bisa lihat peluangnya gitu, ntar kita coba lihat dulu nih kita bisa apa enggaknya gitu. Jadi ada waktu untuk kalian riset dulu tuh mampu nggak sih kalian, atau kalian punya teman atau tim nggak sih yang bisa ngerjain hal itu gitu, untuk dapat pengerjaan. Jadi sebenarnya itu proses yang penting juga pada saat kalian menemu peluang. Kan pertanyaan itu kan sebenarnya dalam segi usaha kan peluang ya. Peluang itu penting. Jadi pada saat kalian ketemu orang, ketemu siapapun, mereka ngobrol ke arah sana, punya ketertarikan atau bikin apa gitu. Mereka akan nanya kayak, oh bisa nggak lu bikin kayak gini? Atau belum sampai pembicaraan ke sana, mereka bisa ngomong kayak, iya nih gue lagi ada rencana buat bikin kayak gini. Misalnya tadi kayak, gue rencana nih buat opening tempat saya untuk namanya di bawahnya mau akan ada instalasi kayak cuma gue belum nemu nih orangnya siapa. Itu kan ada, itu peluang kan, oh kebutuhan lu apa. Nah jadi ada pembuka seperti itu. Nah harus tawarkan skill kalian dari situ, nanti yang akan kita belajar sangat itu sih. Mungkin sorry jadi ngalor dulu, tapi kayaknya menurut saya ini kalau salah tadi fokusnya untuk kalian bisa dapat usaha, ini salah satu proses yang cukup penting gitu, di luar skill kalian untuk bikin produknya. Karena kan sebenarnya juga harus punya skill untuk bisa approach yang mau beli produknya siapa nih gitu. Betul, Pak. Bintang mau tanya lagi. Ini kan yang saya agak yang di ruangan ini. Misalnya kayak di dalam ruang gini nih, ini kan makan ya. Bisa nggak misalnya kayak satu event gitu dia launching atau beberapa produk gitu, tapi nanti nggak kan di tembok gitu, tapi produknya itu yang jalan gitu ya. Mungkin ragam produknya jalan, sekali orang itu menyentuh produk itu keluar di handphone dia gitu kan. Oh ini detail produknya, scan-nya, atau misalnya pameran, misalnya kita ngomong contoh case misalnya pameran foto gitu ya, foto atau pameran desain gitu kan. Nah sekali dia sentuh keluar, ini harganya gini-gini gitu. Itu mungkin juga ya. Mungkin, tapi pendekatannya bukan dia menyentuh, karena kan tampilan munculnya di HP-nya dia ya. Tadi ya soalnya kan kalau itu kan lebih gampang kan. Misalnya dia lihat, oh dia sentuh, itu agak rumit kali ya. Kalau disentuh dan muncul di HP dia, menurut saya agak rumit. Tapi kalau tadi contohnya kayak dia nge-scan gambarnya terus keluar informasi, itu bisa lebih dicapai. Jadi kan kalau di bidang itu juga ya. Kalau munculnya disentuh di bidang itu juga bisa. Lebih gampang ya, karena itu lebih mungkin, kan tapi kalau pemrogramannya ke handphone agak susah ya, karena ID-nya lagi. Namanya berarti harus ada, kalau secara proses nih ya, harus ada integrasi berarti kan antara si sistemnya visual dia dengan handphone. Sedangkan kan kalau pengguna datang dia nggak install apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya jembatan paling mudah itu adalah dengan tadi dia sebelah nge-scan dari apa yang ada di sana, dan itu bisa tampil di handphone dia. Tapi kalau dia menyentuh belum ada interaksi di handphone dia, itu secara sistem lebih bagus langsung di itunya saja ya. Mending langsung tampilin di visualis itu. Tapi kalau dia mau lihat di handphone, dia berarti via AR tadi. Susah ya. Kecuali pas disentuh nanti ada barcode lagi ya untuk dia scan ke handphone dia. Nah itu bisa. Nah ya bisa, lebih mudah gitu ya. Nah, jadi kalau dia cocok yang produk ini, dia sentuh keluar pop up dia punya code, bisa scan, langsung di-scan, masuk keluar, di handphone dia ya. Nah itu bisa. Ya. Tapi kalau untuk secara gini tetap mesti 8 proyektor juga ya Pak? Oh enggak. Karena tergantung tempat atau gimana? Jadi gini, kondisi yang saya gunakan dalam ruangan ini itu proyektor yang tersedia, yang ada oleh, kan ini sebetulnya ada kolaborasi antara saya pengembang, seniman, dan yang menyediakan proyektornya. Jadi spek dari proyektor yang kita berikan dan ruangannya yang menyesuaikan dengan kebutuhan dia. Jadi sebetulnya tipe proyektornya bisa nyesuaiin dan tergantung anggaran juga. Ada kayak kan, misalnya saya cerita nih, proyektor tuh harganya dari 4 juta ada sampai 1 miliar ada. Tapi kan nggak, penggunaannya juga
menyesuaikan dengan kebutuhan dari ruang gitu ya. Misalnya ruangan yang ini aja, seingat saya itu satu proyektor yang digunakan itu harganya 6 sampai 7 jutaan. Dan kalau menggunakan tipe proyektor itu memang perlu 8. Tapi kalau misalnya ada lagi yang tipe proyektor yang sampai ultra short throw, itu bisa dikurangin jadi 6. Jadi sebetulnya tergantung dari tadi throw ratio proyektornya, ketersediaan proyektor di market seni seperti apa, terus yang mau seperti apa. Jadi itu ruang untuk emang bukan eksperimen, harus diperencanakan dulu gitu. Misalkan, oh ada kebutuhan ruangan luasannya seperti ini, makanya harus dikalkulasi dulu ruangannya luas seperti apa. Saya bisa menggunakan proyektornya seperti apa ini. Dan dari situ kan bisa keluar tuh tipe proyektornya yang mana aja yang bisa dipakai. Tapi yang pertama untuk mapping kayak gini, flow-nya adalah saya harus tahu ruangannya. Kita harus tahu ruangan yang mau ditembak seperti apa, baru dia masuk ke teknis yang lainnya. Karena untuk tahu tipe proyektor dan penempatan proyektor di mananya. Jadi jumlah saya belum bisa dipastikan sebelum ada kepastian ruangnya seperti apa jumlah proyektornya. Jadi itu kolaborasi antara si yang juga ya. Jadi nah untuk yang gabung ini ya, untuk yang kasus ini. Ya. Oke. Coba nanti saya mungkin ada ide untuk nawarin ke beberapa kawan untuk event gitu, misalnya kan kadang-kadang saya juga bisa ngajarin gimana gitu loh. Jadi kayak kebutuhan kan, berarti kan kalau udah dapat kayak gitu, flow-nya udah lebih panjang daripada cuma setup aja gitu kan. Jadi karena kayak yang saya tuh kayak persiapan untuk pembuatan anggarannya kayak gimana, yang perlu dihitung apa aja, terus pada akhirnya nanti proses produksinya seperti apa gitu. Nah mungkin kalau misalnya bisa dapat, menurut saya kalau misalnya ada satunya dapat, menurut saya bisa kolaborasi di antara siswa di sini semua juga untuk pengembaraan seperti apa gitu. Karena kan tenaga power untuk mana, tapi misalnya kayak misalkan Mas Impen dapat, atau Pak Indra dapat, atau Pak Tia dapat, bentuknya seperti apa yang tadi saya bilang untuk terbuka kita bisa ngomongin bareng, ya kita ngomongin bareng. Iya, soalnya kan menarik juga kan, jadi wah interaktif ya. Mau yang mana dia tinggal pencet. Kalau saya lebih arah yang tadi, jadi dia sentuh ada deskripsinya, dia bisa scan lagi gitu. Jadi di handphonenya juga dibekali untuk scan barcode-nya gitu. Ya. Mungkin kalau yang itu tuh, sorry, ini kayaknya ada yang bagian interaktifnya ya. Di video tadi kayaknya, tapi di sini video ini nggak ada. Ya sudah, kalau yang di video ini tuh di tempat gelas ini, kalau gelasnya diangkat, dia akan ada visual animasi yang muncul gitu. Dan itu kan sebenarnya tadi bisa aja dia diangkat terus keluar gambar apa, karena visual tadi kan aset aja ya, aset untuk bisa ditampilkan gitu. Dan sensornya beragam, bisa menyesuaikan semua. Apakah mau pakai motion sensor atau pakai lidar sensor. Kalau kita di sini kita pakai switch sensor, jadi kita bikin pedestal di mana di si gelasnya ini. Jadi kalau gelas keangkat kan bebannya keangkat tuh, tombolnya keangkat, dia langsung ngeluarin gambar. Jadi itu bisa menyesuaikan tergantung teknisnya. Karena teknis tadi kita akan menggunakan sistem apa, tujuannya apa, budgetnya berapa, itu jadi pertimbangan. Jadi kita kan di sini sebagai konsultan untuk service multimedia, tugas kami utamanya adalah mencari solusi dengan kebutuhan klien apa, kebutuhan mereka apa, dan yang bisa mereka mampu untuk membayar seperti apa, offer seperti apa juga jadi pertimbangan kita juga gitu. Jadi kita cari solusi yang terbaik dengan budget yang mereka punya dan keinginan yang mereka mau. Menurut kami sih itu selalu jadi challenge kami dan kita selalu mengejar itu. Ya, masih Pak Bintang. Ya, bisa kira-kira bisa ada gambaran nggak Pak Bintang, misalnya kayak untuk itu minimum cost-nya berapa gitu, ada gambaran nggak? Ada sih. Kalau misalnya contoh yang ruangan ini gitu ya, asumsinya ini kan eventnya dia selama 1 bulan. Tapi kalau kita sewa proyektor berapa, dan kalau misalkan beli tadi, kita bisa mulai kalkulasi simple ya dari sini gitu ya.
Mungkin saya sambil buka sheets biar bisa agak kebayang. Sorry, ini. Nah, misalkan pertama kita untuk mengkalkulasi si project itu, tadi kan kita harus tahu dulu nih hitungan-hitungannya. Kita bisa mulai start dari kebutuhannya dulu dari sini. Berarti kita set nih display output system. Nah, ini nggak apa-apa ya, walaupun pengenalan saya jadi sambil ngajarin yang ini juga, mungkin biar bisa jadi gambaran juga gitu ya. Yang dibutuhkan berarti kan pertama PC-nya, terus kedua proyektornya, dan proyektor juga kelengkapan seperti bracket, displaynya kan termasuk semua tuh. Misalnya kita taruh di sini anggarannya, misalnya saya pakai PC yang di situ, nilai PC yang dipakai di situ nilainya ada di sini. Kasih PC yang digunakan nilainya ada di 37,5 juta. Untuk proyektornya di sini kan saya kalikan misalnya. Oke, proyektor di sini harga proyektornya 7,5 juta. Saya di sini butuh 8. Software yang digunakan ada Resolum itu saya menggunakan software Resolum karena emang itu yang paling kredibel ya. Tapi asumsinya oke, dia udah termasuk di PC-nya. Tapi kalau ini terpisah kemarin di sini, terus tambah lagi, sorry ini bisa di 8 proyektor tuh yang cukup bagus ada di 50.000. Nah, jadi ini baru dari si kebutuhan hardware-nya aja. Total kebutuhan hardware ini kalau asumsinya pengadaan ya, karena kan hardware bisa disewakan ya Pak. Bisa disewakan, jadi misalkan ini kita beli begini, mau sewa, kan ini bentuknya event, jadi bentuknya sewa juga. Ini untuk hardware, kalau pengadaan seperti ini, asumsinya misalkan sewa, biasanya range sewa itu tuh 3% sampai 10% dari harga beli. Saya taruh paling rendah misalkan 3% dari harga belinya. Ini misalnya sewa per hari. Nah, ini keluar sewa per hari, berarti kalau kita asumsinya sewa per hari, untuk peralatannya aja, termasuk, oh sorry, ini ada yang lupa lagi. Cabling itu dengan kebutuhan ruang tadi, kebutuhannya itu 8, setiap cablingnya setnya aman, termasuk power cabling sama HDMI ya. Nah ini untuk kebutuhan hardware-nya aja Pak. Di luar hardware tuh kita akan, kalian harus bisa menyiapkan juga untuk jasa kalian produksi. Karena sebetulnya ini walaupun kalian ada hardware tapi konten visualnya nggak ada, kan nggak menghasilkan apa-apa ya. Uang untuk pengembangan ini, makanya ini salah satunya kita di sini akan belajar untuk produksinya gimana di luar hardware nanti. Ini kalau untuk AR VR, tapi untuk interaktif multimedia atau yang mapping, flow-nya sebetulnya sama. Ada hardware, ada konten, dua hal itu yang paling krusial. Dan ada instalasi kalau dia bentuknya instalasi fisik ya. Jadi ini bagian-bagiannya itu adalah pertama hardware-nya, kedua produksi kontennya. Nah, pertimbangan misalnya sambil ini udah real ya dari Pak Sinpen, pertanyaannya kan
contoh kasusnya yang ini ya. Berarti kan produksi kontennya itu animasi dalam hal ini, dan animasi konten animasinya itu akan dibagi lagi ke tadi praproduksi yang saya tadi bilang di awal. Praproduksi itu kayak seperti konsep briefnya seperti apa, draft desainnya seperti apa. Jadi kan klien pasti, oh ntar rencana visualisasi kalian kayak gimana? Kita bikin rencana dulu kan, rencana seperti apa. Mereka ACC, oke nih saya sepakat. Oh itu udah sepakat, kita baru masuk ke produksi. Jadi jangan sampai, ini juga penting. Karena pengalaman saya dulu awal-awal kerja juga, misalkan udah bikin revisi, satu masalah waktu. Waktu misalnya ada deadline dalam sebulan, tapi deadline-nya. Jadi harus disepakati dulu di awal, seminggu awal tuh, bahwa oh rencananya emang seperti ini dan disepakati, dan oke, kita akan maju seperti ini. Soalnya bukan masalah emang sih kalau untuk capek memang capek, tapi di sisi lain itu adalah masalah timeline waktu gitu. Karena produksi waktu kan nggak sebentar ya. Kita harus nyiapin si asetnya, kita harus gambar asetnya, setelah itu dia ada post production, render dan sebagainya. Pada saat klien minta perubahan, karena mungkin nggak semua klien mengerti prosesnya, agak sulit juga gitu. Tapi kita mau nggak mau harus menjelaskan, karena ya sama aja kayak mau bikin bangunan kan nggak besok jadi ya, nggak lusa jadi gitu. Ada proses yang memang harus dijalanin tanpa kita harus membuat klien kecewa. Makanya harus dari awal kita harus buka pada mereka, oh prosesnya seperti ini Pak, bahwa emang ada bertahap, harus disepakati dulu dari awal praproduksinya seperti apa. Terus itu kita masuk produksi konten, pembuatan aset, animasi gitu. Animasi aset, praproduksi, post production, pasca ya. Sini ada editing, compositing. Nah, ini untuk produksi konten yang contoh kasus tadi. Nah, kemudian lagi ada instalasinya. Nah, instalasi ini kan di sini saya asumsinya ruangan sudah ada, karena saat ini kita pada saat proyek itu kita kolaborasi dengan orang interior lain yang mereka ngebikin bangunan sendiri untuk jadi ruangnya. Sorry, mungkin tadi saya belum ngasih gambaran di video luarnya seperti apa ya. Nah, bangunan luarnya itu, nah ini kalau bisa lihat pembangunannya, kita emang bikin custom ruangan sendiri di sini. Ini video teaser yang digunakan untuk selling si ininya ya, eventnya gitu. Ada interaksi. Sebenarnya kelihatan nih, nah ini ada konstruksi ruang, cuman ini di luar bahas yang akan saya bahas karena kita fokus ke si teknisnya. Asumsi ruang sudah ada gitu ya, karena ini ada masuk produksi ruang lagi di sini. Nah kita lanjut lagi tadi. Nah instalasi itu yang paling penting adalah instalasi pemasangan proyektor. Proyektornya, pasang bracketnya, masangnya seperti apa. Kedua itu projection mapping calibration yang tadi saya bilang. Jadi si instalasi pemasangan proyektor itu memang instalasi fisik ya, dia masangnya berapa titik proyektor, kondisinya di mana berapa, dan kebutuhan teknisnya, peralatan dan device-nya apa. Kedua, projection mapping calibration itu tadi kita menyatukan dari proyektor yang banyak itu jadi satu bagian. Nah ini kalkulasinya biasanya tergantung tipe proyektor, jumlah proyektor seperti apa, baru kita bisa ngasih ajuan, oh ini tingkat kesulitannya seperti apa nih, kondisi projection mapping-nya seperti apa, gitu, bidangnya kayak gimana. Karena asumsinya bidangnya datar, oke, fine. Tapi saya salah contoh kasusnya, saya mapping di sini untuk yang market. Ini bidangnya kan tidak datar. Ini pakai proyektor juga, bisa Anda lihat di sini. Saya proyektor gedung. Bidangnya kan tidak datar. Ini model 3D.
Jadi untuk kita alignment istilahnya, alignment projection-nya itu tingkat kesulitannya beda lagi. Jadi memang pertama kita harus tahu bidangnya dulu berapa, kondisinya gimana, tapi angka yang sudah fix itu tadi kayak misalkan ini kan emang harganya mah di pasaran ada tipenya seperti apa, hardware-nya kayak gimana. Nah, untuk produksi konten sendiri juga menyesuaikan rencana yang konten mau dibikin sepusing apa, sepusing apa ya, serumit apa. Apakah dia hanya teks yang lewat yang kita secara animasi itu emang tidak mudah, apakah kita bikin kayak contoh tadi di video yang tadi kan aset animasinya beragam ya, kayak misalnya kita lihat di sini ya ini beragam, ada tingkat kesulitan animasinya seperti apa. Nah, itu harus juga produksi konten paling kayak gitu sih Pak. Kalau misalkan ini kisaran berapa, di sini ada bisa dibilang untuk fixed cost-nya itu emang kebutuhan yang harga marketnya sudah ada, tapi kalau untuk variable cost-nya itu ngaruhnya ke produksi kontennya tergantung seperti apa. Jadi kalau sewa ya mungkin cost-nya masih nggak terlalu mahal ya. Nah, kalau karena sewa lebih hari ini. real juga kan bisa event. Karena kan, biasanya sih ya event 1 hari atau 3 hari gitu ya. Paling lama 1 minggu. Apa kalau yang tadi barusan dicontoh yang di gedung itu tuh, yang Bapak kasih lihat tadi, yang proyek yang di gedung tuh. Yang ini? Bukan, ini kan yang di dalam ruangan, yang tadi yang di gedung. Yang gedung, sorry. Yang bangunan ya? Ya bangunan itu. Nih. Nah itu kan fix yang berarti ya, si klien misalnya dia ada tempat, kita ngomong misalnya kayak museum gitu ya. Berarti dia peralatannya fix ya. Jadi kita di sini maintenance atau memang sudah fix sistem projectnya. Misalnya saya ada akses ke museum akan bikin seperti ini. Berarti yang konten ini udah fix ya Pak ya, dia dan peralatannya juga sudah fix ya, yang dipasang ini seperti apa Pak? Iya, karena kita udah perencanaan dari awal nih. Berarti kan dari museum tuh udah tahu, saya mau bikin ini di sini, atau sudah ada objeknya ini di sini. Kita kasih ajuannya, berarti kalau fixan itu berarti kalau museum kan dia belum tentu event, biasanya pengadaan untuk instalasi permanen kan itu. Jadi kita ajukannya udah dalam bentuk untuk hardware-nya ini, sistemnya seperti apa. Jadi lebih enak juga kayak gitu. Kalau ini konteks yang museum Gedung Sate kan kita bangunnya dari perencanaannya kita juga yang bikin waktu itu, perencanaan untuk si maket. Jadi emang udah termasuk semua. Jadi produksi maket juga emang kantor kami yang ngembangin dan bikin, dan proyeksinya jadi semua all in waktu itu. Jadi emang lebih fleksibel, challenge-nya beda. Kalau misalnya jadi apakah kita akan memapping existing object atau kita bikin sendiri, sama-sama ada ininya tantangannya biasanya nggak bilang yang satu lebih baik atau enggak, cuman challenge-nya ada beda-beda masing-masing gitu. Dan itu semua mungkin kok bisa di-achieve buat kalian juga gitu loh kondisinya. Yang penting kita harus tahu solusinya apa. Tapi kalau tadi untuk masalah dia fixed cost, dia untuk permanen itu udah fix sih, karena kan dia sekali pengadaan. Paling yang akan muncul adalah anggaran biasanya untuk maintenance. Maintenance apakah dia setahun sekali atau dia 6 bulan sekali, dan itu biasanya diajukan dari awal. Dari pengajuan sudah ada, ini dengan anggaran segitu kita ntar pasti kita hitung gitu kan. Ini udah termasuk kayak grace period atau warranty period. Dalam 6 bulan kita akan berikan maintenance 4 kali gratis datang ke lokasi. Tapi kalau lebih dari itu beda misalkan. Tapi ntar berikutnya ada fee maintenance lagi berapa. Kayak gitu-gitu biasanya bisa diterapkan juga. Jadi ini running ini termasuk ada pakai PC juga kan ya? Yang sudah di running ya. Jadi PC-nya posisinya di atas. Jadi sudah nyala langsung running ya. Nyala langsung running. Jadi sistemnya emang kan kadang-kadang permasalahannya gini kan, misalnya ada tiba-tiba nggak muncul gitu ya ini. Nah, itu termasuk warranty ya. Yang sering terjadi gitu, layar biru gitu. Kalau warranty kita tuh dalam tahapnya juga tuh beda ya, kalau misalnya ternyata nggak muncul. Jadi kan yang kita jamin di sini juga bahwa sebelum ini dibuka, sebelum ini di-deliver pada klien, kita harus pastikan bahwa sistemnya udah berjalan dengan baik. Jadi pada saat proses troubleshoot juga, sedekah error pun tuh ya di bawah 5% ataupun kondisi seperti apa. Masalah yang kita hadapi pas musim Gedung Sate adalah yang waktu itu dia bergeser karena gempa. Jadi kalau untuk masalah blue screen dan sebagainya sih belum pernah ya. Kalau dia nggak nyala, atau waktu itu kesambar petir konslet listrik. Jadi force major sebetulnya. Tapi kalau kayak gitu emang masuk maintenance. Tapi kalau misalkan tadi blue screen atau apa,
Itu, nah ini penting juga sebagai kalian ntar pengembang untuk jasa konsultan seperti ini. Jangan sampai itu terjadi. Maksudnya tes, jadi emang kalian harus kasih di timeline waktu itu trial and error, bukan trial and error, tapi tes si produk yang udah kalian bikin. Apalagi instalasi permanen kayak gini. Jadi misalnya waktu pengembangannya 2 bulan, sediakan 2 minggu tuh harus hamin seminggu apa 2 minggu tuh udah ready. Itu kan di tes running terus, tes run gitu loh. Tes run semuanya. Jadi kalaupun ada troubleshoot kecil kayak misalkan oh ini nggak nyala, kalian udah punya ininya SOP untuk troubleshootnya seperti apa. Karena kadang-kadang untuk masalah hardware software kan, untuk software belum tentu kita yang ngembangin. Kalau kita ngembangin selalu ada bug, sama lah kayak kalau kita punya aplikasi ada bug nih, makanya kan ada update lagi. Tapi kalian harus bisa memetakan bug atau masalah itu apa, sehingga pada saat kalian kasih tutorial pada operator museum atau operator galeri kalian udah punya SOP-nya gimana cara mengoperasiannya. Jadi kalau sehingga pada saat tahap maintenance itu maintenance kalau ada masalah yang lebih serius di luar dari masalah yang masih bisa dihandle sama operator di lokasi. Jadi jangan sampai juga sayang kalau misalkan klien manggil kita, menurut kami itu cukup sayang ya, misalkan kayak, wah mas ini proyektornya nggak nyala hanya karena masalah dia lupa pencet on atau kabelnya nggak nyolok, atau itu kadang-kadang suka terjadi. Itu kan hal-hal yang sangat penting ya. Jadi SOP itu kita penting untuk kasih ke mereka bahwa prosedur untuk menyalakan aplikasi ini seperti ini, harus mengikuti prosedur itu. Takutnya juga bisa jadi miss karena dia misalnya stepnya dari 2 ke 3, dia dari 2 ke 5, jadi ada yang miss gitu kan. Jadi sangat sayang kalau sampai mereka panggil hanya karena masalah. Jadi sebisa mungkin kita juga harus memberikan yang terbaik, ngasih mereka SOP-nya seperti apa, proses mereka ngejalaninnya kayak gimana. Jadi sama-sama senang lah dalam apa yang kita deliver. Pak Bintang, tanya lagi. Misalnya kayak yang ini nih ya, jadi saya bisa interaktif nggak ya? Nanti pakai sensor kali ya? Oh ini dia mau selanjutnya atau halamannya diganti. Kalau ini kan jalan terus looping atau bisa kita yang interaktif. Yang ini looping. Looping ya. Kalau interaktif beda lagi ya. Beda lagi. Misalnya di tembok itu di interaktif, jadi dia mau bisa selanjutnya atau naik. Atau dia bisa milih menu-menu kayak, oh saya mau ngelihat bagian gerbang depan gedung sate, ntar fokus lampunya ke situ, ntar di belakangnya ngejelasin itu gitu kan. Oh saya mau ngelihat atap gedung sate, ntar ada pilih di sampingnya gitu, ada tablet kah, proyeksi kah gitu untuk nunjukin, itu bisa kayak gitu. Ya. Ada pemrograman lagi. Nanti saya mau konsul dulu sama beberapa yang kayak untuk di museum gitu ya. Siapa? Kalau misalkan menarik sih kalau misalnya bisa dapat, kita langsung bisa implementasi bareng sama tim siswa yang ada di sini. Jadi pada akhirnya, tapi agak bergeser, saya harus tanya dulu Pak Gatot apa gimana nih, soalnya konteksnya kan kita belajar AR/VR nih. Tapi kalau ternyata ada, menurut saya sih lebih bijak karena ini ada contoh kasus real. Dan ini kan pengalaman real langsung kan. Ya nanti kan kita bisa tawarin nggak hanya di tembok tapi pakai kacamata VR juga bisa kan ya. Bisa. Ya kan nanti interaktif di dalam pengembangannya, tapi arahnya ke museum gitu, karena saya ada link ke museum, beberapa museum. Jadi ada museum Tionghoa, saya ada di sana gitu, jadi mungkin nanti coba saya discuss, tapi lagi kondisi COVID ini memang agak susah. Kondisi kayak gini mah, memang saya kayak kondisi kayak ini kan emang kita harus cari solusi juga gitu loh, barangnya kayak gimana. Rata-rata maksud saya kayak, oke nih kita bisa deliver karena kita juga di sini sama-sama belajar. Ya pada akhirnya kan yang perlu disiapkan kan budgetingnya beda ya, sama kalau misalnya kita hiring profesional gitu loh, sama misalnya studio saya beda. Tapi kalau misalnya kita bisa kolaborasi sama tim yang ada di sini, menurut saya itu pengalaman yang bagus juga gitu loh untuk kita bisa ke sana. Yang menyesuaikan juga pada. Masih sharingnya nih Pak Bintang, jadi ada ide. Siap. Kalau yang lain dari siswa apa ada pertanyaan juga? Mungkin kayaknya belum ada ya. Kan ada yang ingin ditanyakan. Kita masih bincang-bincang ya, belum masuk ke aplikasi Pak Bintang ya. Belum, karena tadi memang ada beberapa yang baru masuk setelah kita masuk ya prosesnya ya. Mungkin ntar ada videonya kan yang direkam kan ya.
Iya, iya. direkam. Jadi untuk pertama sih emang fokusnya kita install tadi sambil jalan, sebenarnya ini pengenalan, tapi sambil jalan kita bisa install si Unity-nya dulu. Nah, Iya. Unity tadi udah dijelaskan di video awal. Untuk yang pertemuan berikutnya, tapi tadi ada pembicaraan juga kan, apakah kita akan fokus ke Unity untuk AR atau kita aplikasi berbasis web. Tapi kalau untuk yang VR pasti memang akan menggunakan Unity. Jadi Unity kan tetap perlu diinstal. Untuk yang pertemuan berikutnya kita kan mulai masuk ke aplikasinya. Begitu sih Pak Sarifudin untuk pertemuan hari ini, pengenalan. Baik. Baik, masih ada waktu 9 menit lagi. Kawan-kawan mahasiswa, teman-teman mahasiswa, silakan ada yang ingin mau ditanyakan. Pengalaman juga ya Pak Bintang. Pengalaman yang paling penting soalnya ya kayak sama saya juga dulu awal misalnya project pertama, ya itu penting sih, kayak pecah telur lah ibaratnya. Pecah telurnya gimana buat siswanya juga gitu loh. Pecah telur, ketegangan masalah-masalah troubleshooting di lapangan, kebetulan wah itu emang harus dirasain, nggak bisa saya jelasin itu. Mau saya jelasin Ya, apa ya. kadang-kadang di deadline-nya itu berubah-ubah itu ya Pak Bintang. Deadline berubah, udah saat terakhir kalau klien minta saya mau ganti ini atau tambah ini, itu yang pusing pala ya Pak Bintang. Iya itu mantap. Akhirnya saya coba jelasin lagi gitu, pada akhirnya ya yang penting sih sebenarnya solusinya gimana sih itu. Tapi ya pasti awal-awal pas pecah telur ada deg-degan gitu aja gitu, kayak oke gitu masalah negosiasi. Tapi ada yang kita bikin sistem yang paling serem tuh kayak ini yang saya masih kadang-kadang ngalamin sekarang. Oke ini saya test run seminggu 2 minggu fine, nggak ada masalah gitu. Test run sebulan aman. Pas mau pembukaan ada masalah yang ini kenapa gitu. Ini kenapa mungkin hamin 3 jam gitu. Ada sesuatu yang kayak ini kenapa nih, ada tiba-tiba overheat terus meledak atau apa, jadi kayak wah solusinya gimana ini gitu. Tapi ya itu emang harus dialamin, kalau cerita itu nggak bisa dirasain sih. Jadi kalau siswa gitu yang kalian di sini dengerin juga, pas kalian udah masuk, yang saya bisa ajarin itu pada saat kalian mulai langsung lanjut ke project atau yang kalian kerjain, siap-siap aja kan ngadepin hal-hal yang kalian belum kebayang gitu. Dan itu jadi pengalaman yang penting. Iya. Baik, barangkali cukup ya. Tidak ada lagi yang ditanyakan dari Kang Sandi, Kang Indra, ada Mbak Rifah, Ratu, Nana. Ada yang ditanyakan? Cukup? Oh ya, daftar hadir ya. Pak, mau tanya dong Pak. Boleh. Kan Pak Sandi, Kang Sandi, enggak? Pak, mau tanya dong Pak. Silakan. Silakan Kang Sandi. Oh, putus kayaknya ya. Silakan. Kang Sandi posisi di mana nih? Silakan, masih di mute itu. Apakah ada suaranya? Ada. Oh, oke. Oke, sorry tadi kepencet si ininya speakernya. Mau tanya dong, kalau misalkan nanti untuk penggunaan produk, misalnya untuk nanti pengembangan produknya dengan VR. Nah, itu yang tadi Pak Sinpen bilang untuk produknya itu kayak ya udah nanti ditampilin melalui web gitu. Nanti ke depannya apakah memang kita diarahkan bisa ke sananya semuanya? Terus apakah juga memang nanti kita nih misalnya yang nggak bisa coding lah dibilang, itu apakah ada cara apakah diajarin juga step by step yang versi mudahnya gitu? Kayak itu aja. Makasih. Itu betul, kita kan nyiapin karena kita pertemuan nggak panjang ya, kita cuma 8 pertemuan. Jadi sebenarnya di sini saya akan coba untuk ngajarin kode kita
dalam coding juga kan sebenarnya saya jujur saya nggak mahir dalam coding. Saya ngimplementasiin beberapa coding yang open source juga dan saya implementasiin ya gitu. Jadi salah satu cara di sistem Unity ini juga nggak selalu dia implementasi coding. Jadi ada tahap-tahap yang ya ibaratnya sama kayak kita pakai aplikasi ya. Dia ntar point and click, kita masukin datanya aja, kebutuhannya gimana. Tapi saya di sini berusaha untuk minimalisir coding, walaupun nanti ada yang untuk web app-nya, itu ntar akan ada template yang saya siapkan untuk ngeluarin bahwa kalian bisa pakai ini kok. Ini juga template yang saya pakai open source. Kalian tinggal pakai itu. Mau kalian ulik setelah pertemuan ini bisa. Tapi untuk targetnya pas pertemuan ini selesai atau sesi ini selesai, kalian bisa implementasi hal itu. Jadi untuk kalian belajar coding dalam 8 pertemuan menurut saya akan sangat singkat dan nggak akan baik ya. Jadi saya akan juga memberikan aset-aset atau materi-materi yang langsung kalian bisa implementasikan. Ya, itu sih paling jawabannya. Asik. Jadi ini Kang Sandi asik. Kalian nggak punya kemampuan coding, saya akan cari caranya biar kalian bisa belajar lebih mudah lagi gitu ibaratnya. Yang penting si produknya bisa tercapai, kalian bisa dapat ngerasain prosesnya dulu secara menyeluruh bahwa oh untuk begini tuh begini. Nah untuk kalian ntar ngulik setelahnya bertahapnya itu udah kesempatan kalian gimana nanti. Ya. Orang hukum kan nggak bisa coding ya. Sulit mengcoding hukum ya. Itu mah codingnya coding undang-undang itu bukan coding HTML atau coding CSS. Yang ya baik. Pak Bintang, kita dibatasi waktu sampai jam 10 ini ya. Yap. Saya pikir cukup pertemuan kita hari ini, pertemuan pengantar ya untuk materi Pak Bintang ini sangat menarik ya dan menantang kita untuk ya apa namanya untuk merasakan bagaimana produk-produk kita nanti bisa diperjualkan ya dengan multimedia seperti ini gitu ya. Nah mungkin memang butuh kesabaran kita ya dalam mengikuti mata kuliah ini gitu ya Pak Bintang ya. Step by step ya. Ya step by step bertahap. Kalau misalnya ntar kan direkam kan ya ini ya, jadi bisa direkam ya. Baik, demikian para mahasiswa ya kita pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih Pak Bintang hari ini sudah beri macam ilmunya ya. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi dalam materi selanjutnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak Bintang ada yang disampaikan terakhir? Enggak sih, yang semangat aja lah belajar, kita sama-sama belajar kok. Maksudnya kayak ya ikutin aja ntar juga seru. Masalah ya udah sih nggak ada sih, paling gitu aja sih, bingung juga. Ya, baik. Ya, baik kita tutup dulu Pak Bintang ya pertemuan kita hari ini. Mahasiswa mudah-mudahan bisa beraktivitas dan mudah-mudahan Unity Store-nya sudah bisa di download ya yang tadi disampaikan. Oh iya itu paling download Unity Store-nya yang program Unity dan coba diinstal sebelum minggu depan dimulai. Ya. Baik yang baru datang Izudin, ada Pak Sandi ya. Nanti di download dulu itu biar kita bisa mempelajari step by step pertemuan berikutnya ya. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Kita tutup ya. Yang belum absen silakan untuk di absen. Baik, dari saya Pak Bintang ya. Ya, terima kasih Pak Simpen. Makasih Pak Bintang.